Pernah punya ide cemerlang tapi sering diraguin banyak orang. Fix lo mirip sama janda anak dua ini. Udah mah hidupnya ngejanda, mantan suaminya masih numpang, utangnya banyak, keluarganya ngeribetin lagi. Pas punya ide bisnis cemerlang, malah nggak ada yang percaya. Bahkan direndahin. Hidup kacau amat tuh kayaknya. Tapi dari kekacauan itu, dia nemuin strategi yang bisa ngubah segalanya. Ide dan strategi sederhana yang bikin dunia jadi bisa lihat siapa dia sebenarnya. Ini bukan kisah peri, bukan kisah keberuntungan. Ini adalah kisah tentang keteguhan seorang janda anak dua bernama Joy. Di sebuah desa di Amerika, ada seorang janda anak dua yang bukan cuma cantik, tapi juga pekerja keras. Janda satu ini nggak bisa cuma santuy dan rebahan di rumah. Bayangin aja nih, di rumahnya nggak cuma ada dia sama dua anaknya, tapi juga ada mamanya sama neneknya. Janda anak dua ini namanya Joy, diperanin sama Jennifer Lawrence. Tapi kita panggil aja dia Jandoy alias Janda Joy. Rumah si Jandoy kan udah rame ya. Malah ada satu orang lagi yang pengen tinggal di rumah itu. Orang itu adalah bapaknya dia sendiri. Shock dong si Jandoy. Bapaknya kan udah cerai sama ibunya. Ngapa mau tinggal bareng lagi? Baru datang si bapak malah langsung cekcok tuh sama si mama. Udah cerai masih aja tuh ribut mama sama bapak. Yang bikin shock bukan cuma itu doang. Ternyata di ruang bawah tanah rumah Jandoy ada mantan suaminya yang masih numpang tinggal. Protes lagi tuh si mantan suami karena bapaknya Jandoy bakal tidur bareng dia di ruang bawah tanah. Karena udah stres dan mau berangkat kerja, akhirnya Jandoy langsung keluar rumah aja dah. Untungnya ada adik tiri dia, namanya Peggy, yang bakal ngurus dua anak si Jandoy. Udah ribet urusan rumah tangga, pas kerja si Jandoy juga ada masalah nih. Dia kan kerjanya jadi petugas bandara nih. Ada aja tuh direndahin sama penumpang karena dianggap lelet kerjanya. Sampai tiba-tiba Jandoy dipindahin kerja ke shift malam biar lebih sepi penumpang. Abis dari tempat kerja, Jandoy ke bengkel bapaknya buat ngecek keadaan. Si bapak bukannya sibuk kerja atau ngapain kek? Dia malah nyari-nyari janda kaya dong. It's, a dating service for widows and widowers. Dating service? Ya elah, inget umur pak, masih aja mau nyari janda. Tapi gak lama kemudian, bapak si Jandoy pergi ngedate beneran tuh. Segala dandan pula. Abis itu, Jandoy masih ada tugas nih. Dia harus tidurin anaknya. Bacain dongeng sampai anaknya bobo. Tuh anaknya minta bobo di kamar si mama. Ya udah deh, Jandoy anterin ke kamar si mama sampai si Jandoy juga ketiduran di situ. Belum juga lama, si Jandoy udah dibangunin sama mamanya tuh karena ada orang yang ngetok-ngetok pintu. Pas dibuka, ternyata itu Jackie, bestinya si Jandoy dari kecil. Langsung deh tuh si Jandoy curhat-curhat ke Jackie betapa stresnya dia ngurus rumah dan keluarga. Sampai akhirnya Jandoy bilang kalau dia ngerasa mimpinya dulu sejak remaja tuh makin jauh gitu. Kayak makin susah digapai lah. Ya gimana bisa wujudin mimpi kalau si Jandoy aja harus ngurus keluarga bejibun kayak gitu. Besoknya hari libur, Jandoy dan keluarga yang sebenarnya udah terpecah belah itu mau menikmati pelayaran kapal sore hari sambil minum-minum. Pas lagi asik ketawa-ketiwi, kapal mereka kena ombak. Si Jandoy sampai oleng gitu dan gelas minuman yang dipegang jatuh ke bagian kapal. Udah gitu, si Jandoy berusaha ngebersihin air tumpahan dan pecahan beling itu pakai kain pel. Tanpa disadarin, si Jandoy tangannya kena pecahan beling itu sampai ada luka. Langsung deh pas sampai rumah diobatin sama keluarganya. Tapi tiba-tiba Jandoy kepikiran sesuatu nih di pikirannya. Gak lama dari itu, saking udah kecapean parah ngurusin keluarga dan masalah rumah yang bejibun, Jandoy ketiduran di tangga rumah dan dipindahin ke sofa. Pas bangun tidur, Jandoy masih kepikiran idenya setelah kejadian tangannya luka-luka karena kain pel. Jandoy ngegambar ilustrasi ide yang ada di pikirannya ke kertas kosong pakai krayon. Dia juga ngeraba-raba rambut boneka anaknya buat ngebayangin nanti ide dia nih bakal kayak gimana sih. Abis itu dia langsung ajuin ide bisnis kain pel yang ada di pikiran dia itu ke bapaknya yang lagi sama janda kaya yang pernah dideketin. Udah serius-serius ajuin ide bisnisnya, si bapak sama janda kaya malah kagak ngerti dong. Biar bapaknya tambah paham, Jandoy langsung minta bantuan orang bengkel bapaknya itu buat bikin alat kain pel secara kasarannya aja.
Dia obrak-abrik dah tuh alat bengkel yang ada, sampai ke besi gagang dan bahan kain pelnya. Pas alat kasarannya udah jadi, langsung aja ditunjukin ke bapaknya dan janda kaya. Abis lihat itu, si janda kaya langsung tanya beberapa hal ke Jandoy. Mulai dari sekolahnya dulu di mana, prestasinya apa, sampai kesiapan untuk menghasilkan untung selama 6 bulan pertama membangun bisnis. Perundingan soal bisnis alat kain pel nggak berhenti di situ. Malam harinya di ruang tengah rumah Jandoy, mereka meeting bareng-bareng buat rundingin bisnisnya mau kayak gimana. Soalnya mereka juga tahu kalau ada pebisnis di Cina yang punya ide mirip-mirip. Dan gak lama setelah itu, si Jandoy langsung produksi alat kain pel itu bersama puluhan karyawan bengkel bapaknya. Dan langsung aja setelah beberapa alat kain pel jadi, dia coba tawarin ke toko-toko peralatan rumah tangga. Tapi tawaran Jandoy ditolak terus nih, karena toko peralatan rumah tangga kebanyakan cuma nerima barang dari perusahaan besar. Sampai-sampai si Jandoy ngejual barang di depan supermarket dong. Karena ketahuan security, si Jandoy sama bestinya diusir dah tuh dari halaman supermarket. Duh, kasihan amat dah si Jandoy. Karena udah capek banget, akhirnya Jandoy balik ke rumah. Sampai rumah masih aja ada masalah. Ada tagihan telepon lah, terus anaknya yang cowok sakit demam lah. Capek banget emang jadi si Jandoy ini. Sampai akhirnya si Jandoy ngerasa mau nyerah dan ngeluapin itu semua ke neneknya. Failure, disgrace, humiliation in front of my daughter. Di saat Jandoy udah mau nyerah, tiba-tiba mantan suaminya datang dan bilang kalau dia punya kenalan pengusaha toko eceran peralatan rumah tangga. Langsung aja besoknya mereka berdua pergi ke kantor pengusaha toko eceran itu buat ajuin ide bisnis alat kain pel milik Jandoy. Setelah nunggu lama berpuluh-puluh menit, akhirnya Jandoy bisa masuk ke ruang pengusaha toko eceran itu untuk presentasi soal bisnisnya. Tapi pas masuk ke ruangan itu dan mulai presentasi, Jandoy malah diketawain sama seisi ruangan. We don't mean to be disrespectful, Joy. It's been a long day for us. Abis itu pengusaha toko eceran itu juga bilang kalau alat kain pelnya punya Jandoy kelihatan aneh. Aneh karena terbuat dari plastik. Hampir aja ditolak, Jandoy langsung minta tolong ke pengusaha itu buat dikasih kesempatan kedua. Lalu Jandoy dibawa ke ruangan untuk simulasi menggunakan alat kain pel itu. Jandoy ngejelasin panjang lebar dah tuh berdasarkan pengalaman dirinya bersih-bersih rumah. Gak pakai lama mikir, si pengusaha toko eceran itu langsung minta Jandoy produksi 50.000 alat kain pel selama seminggu ke depan. Can you make 50,000 piece mops by next week? Jandoy mengiyakan permintaan si pengusaha toko eceran itu. Dia langsung minta karyawannya untuk nyiapin strategi penjualan alat kain pel Jandoy ke customer. Habis itu, Jandoy diajak keliling kantor perusahaan si pengusaha toko eceran. Banyak banget tuh orang yang lagi kerja. Sampai yang iklan produk di TV aja juga ada. Dan cara pesennya lewat telepon. Jandoy langsung takjub dengan cara penjualan produk lewat TV yang bisa langsung memikat customer dan penonton. Sepulang dari kantor pengusaha toko eceran, Jandoy lagi-lagi berunding nih sama keluarganya dan janda kaya itu. Jandoy minta uang ke si janda kaya buat produksi 50.000 alat kain pel. Tapi ditolak karena Jandoy udah produksi banyak dan belum ada yang kejual. Janda kaya minta si Jandoy buat cari duit produksi ke tempat lain. Langsung deh si Jandoy walaupun kecewa, tapi dia muter otak buat nemuin uang produksi. Singkat cerita, Jandoy menggadaikan rumahnya dan bisa produksi 50.000 alat kain pel. Dan sekarang alat kain pel si Jandoy udah bisa dijual di perusahaan toko eceran lewat TV. Keren banget kan? Tapi pas baru ngiklan pertama kali, justru nggak sesuai ekspektasi. Alat kain pelnya kelihatan nggak lancar pas dicoba dan ditunjukkan di TV. Angka penjualan pun nggak ada alias nihil. Whoops, get my arm wet here. Let's see, we got no sales here. Jandoy sekeluarga langsung kecewa. Gak lama-lama, Jandoy juga langsung telepon si pengusaha toko eceran itu. Mereka berdua sama-sama lemes pas tahu ternyata alat kain pelnya kagak laku. Jandoy rasanya udah mau nangis banget dah tuh. Ngorbanin waktu, tenaga, dan yang pasti uang ratusan ribu dolar. Jandoy minta kesempatan kedua biar alat kain pelnya bisa dijual lagi. Tapi si pengusaha toko eceran merasa nggak bisa bantu Jandoy lagi. Dengan hati yang penuh kekecewaan dan marah karena segala percobaannya nggak berhasil, Jandoy langsung tancap gas dah tuh buat nyamperin si pengusaha toko eceran. Keras kepala juga emang nih si Jandoy. Jandoy minta alat kain pelnya diiklanin lagi dan si Jandoy lah yang berhak jadi model iklan buat nunjukin cara gunain alat kain pel. Tapi si pengusaha toko eceran nolak, dia bilang harus model tersohor yang ngiklanin.
Mereka berdebat panjang dah tuh buat yakinin kalau Jandoy yang harus jadi model iklannya. Sampai akhirnya si Jandoy didandanin biar makin cantik dan cocok buat jadi model iklan TV. Fashion si Jandoy juga diobrak-abrik dah biar makin kece. Tapi lama-kelamaan si Jandoy ini ngerasa nggak pas dandanannya secantik itu buat ngiklanin alat kain pel. Jadinya si Jandoy minta tampil biasa-biasa aja jadi diri dia sendiri. Akhirnya iklan kain pel Jandoy pun dimulai. Awalnya si Jandoy deg-degan parah. Tapi lama-kelamaan dia mulai rileks pas ada telepon masuk dari penonton. Padahal penelpon itu ternyata bestinya sendiri alias si Jackie. Abis itu Jandoy langsung coba-coba alat kain pel dan peragain cara gunainnya ke kamera. Dan angka penjualan lama-kelamaan makin naik. Semuanya nggak terduga. No way. Angka penjualannya udah puluhan ribu dong. Abis ngiklan, Jandoy langsung terharu banget. Dia nggak nyangka sampai nangis dong. Dia juga langsung peluk si pengusaha toko eceran saking senengnya. Setelah penjualan perdana yang bikin laku puluhan ribu kain pel, mereka produksi lebih banyak lagi. Dan angka penjualan dari TV juga makin naik nih. Semuanya pada seneng banget dah. Tapi di tengah kebahagiaannya itu selalu ada aja hal yang bikin sedih si Jandoy. Dia dapat telepon dari orang rumah kalau ternyata neneknya baru aja meninggal. Jandoy langsung sedih banget tuh karena selama ini neneknya itu emang yang paling gak ngeribetin sama sekali. Gak lama neneknya pun dikubur dan bikin Jandoy ngerasa kehilangan. Belum juga selesai berduka, si Jandoy udah dapat masalah lagi nih. Tiba-tiba adik tirinya ngaku kalau dia ikut campur bisnis si Jandoy dan minta berbagai toko yang jual alat kain pel buat naikin harganya. Padahal si Jandoy belum mau harganya dinaikin. Never speak on my behalf about my business again. Belum lagi, Jandoy juga nemuin pengusaha lain yang mencuri ide alat kain pelnya tapi nggak bayar royalti ke dia. Ngamuk dong si Jandoy pas tahu pabrik perusahaan yang niru ide alat kain pelnya. Gara-gara ngamuk, malah si Jandoy dilaporin ke kantor polisi dan dipenjara. Bener-bener kurang ajar emang tuh pengusaha. Gara-gara dipenjara, keluarga Jandoy harus nebus uang biar Jandoy bisa bebas dari masa tahanan. Keluar uang banyak kan tuh. Belum lagi Jandoy juga masih punya utang yang bejibun. Dari situ bapaknya dan janda kaya minta Jandoy buat tanda tangan surat pernyataan kalau dia udah bangkrut. We have to declare bankruptcy. I have to declare bankruptcy She has to. try to contain my losses. I have to write it off. Setelah mikir panjang kali lebar dan rasanya udah mau nyerah juga, Jandoy terpaksa tanda tangan dokumen surat pernyataan kalau dirinya bangkrut. Jandoy sedih banget. Dia sampai nangis di depan keluarganya. Udah neneknya meninggal, uangnya habis, utangnya masih bejibun lagi. Kacau balau deh pokoknya. Saking stresnya sama semua masalah hidup, Jandoy sampai potong rambut panjangnya jadi pendek tuh. Dia juga buka-buka dan baca lagi semua dokumen bisnisnya. Dan besok paginya tiba-tiba dia ngilang dari rumah. Ternyata si Jandoy nemuin kepala pengusaha yang mencuri ide alat kain pelnya. Jandoy punya bukti kalau alat kain pel itu adalah hak paten dirinya. Jadi dia bilang akan lapor polisi kalau pengusaha itu nggak mau memperbaiki kesalahan. Langsung panik dong tuh pengusaha. Setelah debat dingin antara mereka berdua, akhirnya si pengusaha sepakat buat balikin bayaran royalti dan nggak pakai hak paten alat kain pel lagi. Dan bisa dibilang dalam kasus ini Jandoy alias Janda Joy menang cuy. Abis semua urusan itu selesai, Jandoy udah jadi orang sukses beneran, no kaleng-kaleng. Dia makin sibuk, bahkan sekarang punya perusahaan sendiri tanpa harus bergantung sama pengusaha lain. Jandoy udah jadi bos buat dirinya sendiri. Bukan cuma itu, Jandoy juga mulai buka peluang bisnis baru dan mulai dengerin ide produk dari orang-orang biasa. Pada akhirnya, Jandoy nggak cuma nyiptain alat kain pel, dia juga nyiptain harapan bahwa bahkan dari kehidupan yang berantakan, sesuatu yang besar bisa lahir. Dari anak kecil yang suka bermimpi, jadi janda anak dua yang berjuang di tengah kekacauan. Hingga wanita yang menulis ulang takdirnya dengan tangannya sendiri. Gimana nih pendapat kamu tentang film Joy? Coba tulis di kolom komentar dan kasih tahu kamu mau diceritain alur film apa selanjutnya.